sedangkan ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Prabowo kala itu benar-benar berada dalam kondisi terjepit. Setelah apa yang ia lakukan selama ini untuk negeri, bangsa dan tanah air. Setelah apa yang ia perbuat selama hidupnya untuk militer, dan setelah apa yang ia korbankan untuk rakyat, kini ia malah dikeroyok beramai-ramai. Yang tak dapat dipercaya adalah bagaimana sejumlah perwira tinggi dengan tegak hati menyebarkan isu kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto adalah penanggung jawab dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang Mei 98. Sungguh, itu adalah pembunuhan karakter yang sangat keji. Tak hanya sampai di situ, dan ini menjadi bukti kejahatan fitnah. Prabowo pun ditamatkan karirnya pada 25 Mei 1998. Prabowo yang selama ini sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia, tiba-tiba harus mengalami ujian yang sangat-sangat pahit. Dicopot dari seragam militer yang selama ini menjadi kebanggaannya, dipisahkan dari anak dan istrinya yang selama ini sangat disayanginya, dan dipojokkan oleh bangsanya yang selama ini sudah dibelanya. Posisinya kala itu benar-benar hancur. Sebagai seorang istri, Titik Soeharto tahu saat itu suaminya hanya sebagai korban fitnah, tapi tak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi hanya air mata yang menjadi luapan perasaannya kala itu. Dengan keikhlasan di bawah tekanan keluarga militer, Mbak Titik tidak punya pilihan selain harus pasrah dengan keadaan, harus rela melepas laki-laki yang selama ini sangat dicintainya. Kabar duka itu terdengar oleh seorang sahabat Prabowo yang berada jauh di negeri padang pasir sana, putra mahkota Yordania, Pangeran Abdullah. Ia mengajak Prabowo tinggal di negaranya. Bagi Pangeran Abdullah, a friend in need is a friend indeed. Teman sejati ketika kesulitan. Tidak ada pilihan lain bagi Prabowo selain harus menerima tawaran temannya itu, karena negara ini seperti sudah tidak menginginkannya lagi. Dengan langkah berat, pada bulan September 98, ia terbang ke Amman, Yordania. Di Jordania, Prabowo diperlakukan sangat spesial karena temannya Pangeran Abdullah merupakan putra mahkota dari Raja Yordania. Namun Prabowo menolak untuk dispesialkan. Ia memilih diperlakukan biasa saja, hidup sederhana dan bepergian dengan taksi. Di negara Jordania, Prabowo mulai membangun lagi dirinya yang sudah jatuh ke titik terdalam. Hal-hal berat yang telah menimpanya perlahan ia lupakan. Prabowo di Amman belajar bisnis, belajar bahasa Arab, dan dihargai oleh pangeran-pangeran Arab. Pangeran Abdullah begitu senang terhadap Prabowo, sehingga Prabowo mendapat tawaran status kewarganegaraan. Tak hanya itu, Prabowo juga ditawarkan jabatan menjadi penasehat militer Yordania. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Prabowo.